sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Masa? Aku juga nggak dengar. Iya, beredar beritanya seperti itu. Mungkin seperti apa? Oh, aku nggak dengar. Benar, aku nggak tahu. Saudara RO Ya, atau Rezok. RA juga rencananya akan diperiksa, sudah ambil keterangannya oleh Polres Jaksel. Tiga hari sudah waktu berlalu, kepergian almarhumah Lula Lafah ke pangkuan Sang Maha Pencipta masih menyisakan luka yang amat perih terasa. Dan mirisnya lagi, gundah gulana yang dirasakan keluarga tampak berkembang semakin berlipat. Pasalnya, mereka kini harus dihadapkan pula dengan sebuah kenyataan lain, di mana proses pendalaman polisi terhadap kejadian wafatnya almarhumah Lula tampak mulai menyingkap tabir baru secara perlahan. Walau keluarga sudah menyatakan penolakan otopsi, pihak kepolisian mulai berhasil mendapatkan satu persatu bukti-bukti yang kabarnya telah diserahkan ke laboratorium forensik. Semua itu didapatkan pihak kepolisian melalui olah tempat kejadian perkara dan klarifikasi beberapa saksi. Kami sudah memeriksa, melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sebagaimana disampaikan Bapak Kapolres juga kemarin bahwa dari tanda-tanda visual yang kita lihat dan pemeriksaan dari kedokteran di Rumah Sakit Fatmawati yang kita rujuk, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Salah satu saksi yang diperiksa adalah dokter. Dokter yang pada saat itu hadir di TKP. Nah, nanti secara pemeriksaan akan kami sampaikan ya. Tentunya dalam hal ini juga kami meminta keterangan ahli, sehingga bukan pandangan dari kepolisian, tentunya ahli nanti yang berkompeten di bidangnya yang akan menyampaikan. Nanti akan kami sampaikan secara komprehensif di kesempatan selanjutnya ya. Kami mohon waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta. Saya juga infokan juga tidak dilaksanakan otopsi. Ya, kita minta permintaan karena berdasarkan permintaan dari orang tua dan kita juga empati apa yang terjadi pada saudari LL. Oleh karena itu tidak ada tanda-tanda tindak kekerasan dan juga tidak ada dugaan karena kita sudah mengecek barang bukti maupun CCTV yang ada yang menghilangkan nyawa korban. Oleh karena itu jadi sampai saat ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokter dan dokter juga siap untuk memberikan keterangan kepada polisian. Dari kepolisian ada beberapa barang bukti yang nanti kami akan siapkan press conference yang lebih lanjut terkait barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut harus kita laksanakan uji lapor. Jadi sekarang kita belum bisa sampaikan karena ada beberapa barang bukti yang barang bukti itu masih terkait dalam proses penyelidikan kami. Selain itu penyidik juga melakukan uji laboratoris terhadap beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP. Sekarang barang bukti tersebut dikirimkan ke laboratorium forensik Baris Krim Polri. Kami mohon waktu, mohon bersabar. Nanti lengkapnya update akan disampaikan. Kami juga menunggu dari Polres Jaksel bagaimana temuan faktanya. Saya mohon waktu rekan-rekan, mohon bersabar. Nanti akan disampaikan secara komprehensif setelah fakta-fakta kita kumpulkan secara lengkap ya. Dari sederet temuan hasil proses pendalaman pihak kepolisian, satu fakta berhasil menggemparkan masyarakat luas. Ya, berdasarkan proses pendalaman, polisi berhasil menguak fakta bahwa Reza Arab Octavian selaku kekasih almarhumah Lula ternyata berada di TKP pada saat malam kejadian. Hal itu diungkap oleh HKBP Iskandar Syah
selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan ketika ditemui kemarin. Lantas, seperti apakah reaksi ayahanda almarhumah Lula terkait munculnya fakta yang menyebut Reza Arab berada di TKP, serta bagaimanakah pula penjelasan pihak kepolisian soal itu? Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Saudara RO Ya. atau RA juga rencananya akan diperiksa diambil keterangannya oleh Polres Jaksel. Tujuannya untuk mengungkap fakta-fakta temuan supaya tidak ada berita yang simpang siur. Selama ini banyak berita yang belum terkonfirmasi yang beredar. Ini langkah Polres Jaksel untuk menemukan fakta apa yang terjadi hari itu. Udah tahu belum infonya? Belum tahu. Masa? Aku juga nggak dengar. Iya, beredar beritanya seperti itu. Mungkin seperti apa? Oh, aku nggak dengar. Bener, aku nggak tahu. Cuma membantunya. Info yang diterima. Nggak tahu jam berapa itu. Jam 2 pagi. Oh iya, Jam 2 pagi dini. belum ada. Oh gitu ya. Punten banget ini mas, lagi berduka, sumpah. Punten. Sebentar aja, Bapak. Mengharap. Sementara itu, Reza Arab ternyata bukanlah satu-satunya saksi yang dijadwalkan untuk hadir dan memberikan klarifikasi. Ya, pada tanggal 26 Januari 2026 kemarin, pihak kepolisian sudah melakukan pemanggilan terhadap 7 orang saksi untuk memberikan kesaksian di Polres Metro Jakarta Selatan. Saksi tersebut tidak lain adalah orang-orang yang mengetahui kejadian. Di antaranya adalah mener, asisten rumah tangga, supir dan kekasih dari Lula Lafah. Berdasarkan keterangan dari para saksi, pihak kepolisian selanjutnya akan menyusun kronologi kejadian secara utuh. Lantas, seperti apakah hasil pemeriksaan para saksi? Dulu kak, kerajanya kemana kak? Ada wisata yang aman, doain, minta doanya semoga yang baik dan lancar semuanya ya. Alasan nggak hadir kenapa kak Rejanya kak? Maaf ya. Hari ini Reza bukan hadir. Mungkin apa aja yang Berarti Reza hari ini apa hadir aja atau enggak? pertanyaan apa yang ditanyakan dari Mohon maaf, Mas, minta maaf bang. Sorry mas. Rejanya datang nggak sih? Mas itu mobil saya jangan sampai baret. Awas. Sedikit kak, ada berapa pertanyaan kak? Rejanya datang nggak kak? Minta doanya aja buat Lula ya. Woi, ini mobil gua. Saya mendapatkan update 5 orang saat ini sedang diperiksa di Polres Jaksel dan 2 lagi sedang menunggu kehadiran, konfirmasi kehadiran. Enggak, saya nggak dengar. Belum dengar. Diperiksa gimana? Di Polres Jakarta Selatan dimintai klarifikasi. Keterangan. Keterangan termasuk teman-teman almarhumah om. Oh gitu. Enggak, Iya. saya belum tahu. Oh, belum dapat kabar om. Belum kabar. Ibu juga gitu om. Nggak tahu deh. Tapi kalau di keluarga belum ada ya? Enggak. Nah, soalnya kita dari pagi pisah gitu kan, kita ngurusin kelompok laki-laki, waktu pernah begini, ibu di belakang di dalam. Aku cuma dapat kabar dari Pak Ari, katanya anak itu terkritis. Terus aku disuruh ke apartemennya, terus tengah jalan dia bilang aku mati. Jadi ya pada hari itu memang nggak ada kabar dari Lula. Walaupun sebelumnya aku 2 hari berturut-turut itu dia telepon aku. Sampai papa mati, aku masih nunggu lama karena si om harus ke Polsek Kebayoran berapa lama gitu ya. Sampai akhirnya temennya Lula, Ediska, Sarah Gibson datang satu persatu, semuanya datang. Baru di situ juga aku dan ya apa ya
udah bener-bener udah blank banget gitu. Jadi siapapun yang datang yang minta aku nggak tahu siapa itu semuanya gitu. Kayaknya mataku udah nggak tahu gimana, kuping juga kayaknya kayak apa ya, kayak suara kayak gitu. Pokoknya bener-bener buat aku masih denial kalau anakku udah nggak. Sempat aku segitu bilang kalau lu masih ada, lu nggak pergi. Karena aku masih telepon Lula masih ada kemarin, masih telepon aku, masih nanya, masih minta bantuan. Sampai saat ini kita sudah memeriksa atau mengklarifikasi 6 saksi yang sudah ada di TKP juga pada saat itu. Selain itu dengan pihak rumah sakit, karena berdasarkan informasi saksi, salah satu saksi, saudari LL ini mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena itu kita juga berdasarkan keterangan itu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mencari tahu, mengklarifikasi fakta yang ada seperti apa. Kita juga butuh waktu dari rekan-rekan agar kita dapat bekerja profesional sehingga kita bisa memberikan fakta yang ada sebagaimana apa yang terjadi pada saat itu. Tak dapat dipungkiri, kabar pilu berpulangnya almarhumah Lula Lafah telah menuai sorotan tajam dari masyarakat luas. Dan lantang suara publik tentunya tidak lepas dari sorotan mereka terhadap gaya hidup dan lingkup pergaulan almarhumah Lula Lafah yang begitu mencolok di sosial media. Hal itu bahkan sampai membuat sebagian publik lantang menyuarakan dorongan kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap sederet sahabat Reza Arab Octavian. BNN, coba dong circle-nya almarhumah Lula kalian cek yang suka party. Kencang tekanan masyarakat alhasil memicu terseretnya nama Alo dan DJ Brevi selaku orang terdekat Reza Arab. Seolah dengan tekanan dan melencengnya spekulasi publik, dua sosok itu pun buka suara. Guys, sorry gue cuman mau bilang, gue gak pernah keluar statement apapun dari mulut gue ke siapapun. Please respect apa yang sedang semua alami. Turis alay. Tegas, Alo memberikan penjelasan kepada para penggemar, merupakan langkah mereka untuk membantah perbincangan liar yang kadung tersebar. Apalagi, ada pula yang menyebut keduanya sedang menjalani BAP di kantor polisi. Lantas seperti apa Brevi menyikapi dugaan tersebut? Ada informasi bahwa Aloy dan Brevi lagi di BAP di Polres karena terlibat kasus terkait adanya dugaan pemeriksaan teman-temannya, mungkin maaf disebut nanya Aloy atau mungkin DJ Brevi yang berseliweran di media sosial, itu benar gak sih? Saat ini saya juga mencoba, kita menghormati dari saudari LL ya. Di sini beliau juga kita masih duka di sini, jadi saya rasa kita tetap kembali kepada tempat kejadian perkara. Di situ ya kita bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya harap juga rekan-rekan tidak memberikan misinformasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan asumsi-asumsi yang akan nanti menimbulkan perspektif negatif. Itu nanti kami lagi konfirm antara fakta, keterangan saksi, temuan, CCTV, supaya tidak simpang siur nanti. Kita selama ini yang berkembang supaya tidak simpang siur. Kami mohon waktu, akan kami sampaikan secepatnya begitu fakta-fakta terkumpul dengan kami akan sampaikan secara, nanti kami sampaikan ya secara komprehensif ya, biar kami kumpulkan faktanya secara lengkap ya. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu memang masih belum diketahui secara pasti. Mengingat mana yang fakta, mana yang sekedar spekulasi belaka, masih terlihat samar di mata. Menanggapi perdebatan sengit yang semakin menjadi-jadi, Advokat Togar Situmorang pun buka suara dan memberikan pandangannya terhadap kepergian Lula berdasarkan kacamata seorang praktisi hukum. Menanggapi peristiwa meninggalnya Lula Lafah, dia itu seorang selebgram muda
ini menimbulkan pro dan kontra. Namun sampai saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan akibat kematian Lula Lava itu terkait apa. Karena sampai saat ini polisi masih nunggu visum ataupun hasil laboratorium yang akan memastikan kenapa peristiwa adanya kematian. Seperti yang kita tahu, apabila ada seseorang mati tanpa adanya satu kekerasan, maka bisa diindikasikan berhentinya jantung. Itu yang dari kita medis. Namun yang kita tahu di TKP itu ada beberapa tanda kutip obat-obat yang memang kita nggak bisa sebutkan karena itu masih dalam dugaan. Intinya adalah bahwa selegram ini dikatakan jantungnya terhenti. Polisi kita harap bekerja profesional dan bisa menerangkan kepada masyarakat terkait kematian daripada Lula Lava ini. Karena bukan apa-apa, selegram ini masih sangat muda dan sangat potensial, apalagi kalau dihubungkan oleh Reza Arab sang kekasihnya. Itu pendapat saya agar tidak ada pro dan kontra. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.